nama lengkap saya Apriani Nabe, biasa dipanggil Riani. Saya mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kelas K, dengan NIM 01 2019 0378. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komitmen profesi, penghargaan dan kesejahteraan guru. A. Penghargaan. Penghargaan merupakan perbuatan dan menghargai atau sebagai bentuk apresiasi yang diberikan atasan kepada pegawai karena prestasi yang diraih oleh pegawai tersebut yang memberikan kontribusi kepada perusahaan yang bersangkutan. Menurut Mulyadi dan Setiawan mengatakan bahwa sistem penghargaan merupakan salah satu alat pengendali penting yang digunakan oleh perusahaan untuk motivasi personelnya agar mencapai tujuan perusahaan, bukan tujuan personel secara individu. Segera perilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan, bukan perilaku yang disukai oleh personel secara pribadi. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, menjelaskan tentang penghargaan guru yang mengatakan bahwa pasal 36 ayat 1, guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa yang bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan, sedangkan ayat 2, guru yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khususnya memperoleh penghargaan dan perintah daerah dan masyarakat. Pasal 37 ayat 1, penghargaan dapat diberikan oleh pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan satuan pendidikan. Pasal 38, pemerintah dapat menetapkan Hari Guru Nasional sebagai penghargaan kepada guru yang diatur dengan peraturan perundang-undangan pendidikan yang baik dan unggul, tetap tergantung pada kondisi mutu guru. Menurut Mulyadi dan Setiawan, penghargaan menghasilkan dua macam manfaat, antara lain A. Memberikan informasi, B. Memberikan motivasi. Penghargaan merupakan alat penting yang digunakan oleh organisasi untuk membangkitkan motivasi dalam diri personel dalam bertindak demi mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. A. Penghargaan harus dihargai oleh penerima. B. Penghargaan harus cukup besar untuk dapat memiliki dampak. C. Penghargaan harus dapat dimengerti oleh penerima. D. Penghargaan harus diberikan pada waktu yang tepat. E. Dampak penghargaan harus dirasakan dalam jangka panjang. F. Penghargaan harus dapat diubah. Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang artinya aman, sentosa, dan makmur, selamat, terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menjelaskan bahwa kesejahteraan pekerjaan adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan keperluan yang bersifat jasmania dan rohania, baik di luar hubungan kerja yang secara langsung dan tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja. Dengan demikian, maksud dari kata kesejahteraan dapat dilihat dari segi lahirnya adalah dikatakan sejahtera apabila anggaran pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Komitmen
Serius untuk meningkatkan mutu profesionalitas dan kesejahteraan guru merupakan suatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi jika mau serius untuk memperbaiki peradaban bangsa. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada pasal 14 ayat 1 menerangkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak yang pertama memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan nasional. 2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. 3. Memperoleh perlindungan dan melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. 4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Yang kelima, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan. 6. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. 2. Strategi peningkatan mutu guru. Pengembangan sikap profesional ini dapat dilakukan baik ketika dalam pendidikan prajabatan maupun setelah bertugas. A. Pengembangan selama pendidikan prajabatan. B. Pengembangan sikap selama dalam jabatan. Adapun cara untuk pengembangan kompetensi guru dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, program sertifikasi. Sertifikasi guru adalah proses perolehan sertifikat pendidikan bagi guru. Sertifikat pendidikan bagi guru berlaku sepanjang yang bersangkutan menjalankan tugas sebagai guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, meningkatkan kompetensi dan personalisme guru. Untuk kepentingan sertifikat dan menjamin mutu pendidikan perlu dilakukan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme seorang guru. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu A. Studi lanjut program strata atau magister. B. Kursus dan pelatihan. B. Pemanfaatan jurnal. D. Seminar. Kebijakan pengembangan profesi guru dan pengawas serta pendidikan Kristen lainnya antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, penguatan dan peningkatan spiritualitas guru. Yang kedua, pembinaan karakter guru. Yang ketiga, peningkatan kompetensi guru. Yang keempat, meningkatkan pelaksanaan manajemen PAK. Yang kelima, meningkatkan kualifikasi pendidikan. Yang keenam, meningkatkan kesejahteraan. Yang ketujuh, meningkatkan manajemen pembelajaran. Demikianlah materi yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Shalom.